Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Naningsi dengan nomor induk mahasiswa E1E019243 dari kelas 5G dengan nomor urut 12. Di sini akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia sekolah dasar. Langsung saja untuk soal yang pertama berbunyi, konsep belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia SD. Dalam belajar dan pembelajaran bahasa terdapat tipe belajar, yaitu yang pertama belajar bahasa, yang kedua belajar melalui bahasa, dan yang ketiga belajar tentang bahasa. Jelaskan makna setiap tipe belajar bahasa tersebut sesuai dengan materi yang telah Anda pelajari. Jawabannya yang pertama, belajar bahasa. Belajar bahasa adalah perubahan perilaku yang relatif permanen dan merupakan hasil pelatihan berbahasa yang mendapat penguatan. Selain itu, belajar bahasa merupakan usaha yang panjang dan kompleks. Seluruh jiwa raga terlibat ketika mempelajari bahasa. Kemudian yang kedua, belajar melalui bahasa, yakni seseorang yang menggunakan bahasa untuk mempelajari pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam konteks ini, bahasa berfungsi sebagai alat untuk mempelajari sesuatu seperti matematika, IPA, sejarah, dan kewarganegaraan. Yang ketiga, belajar tentang bahasa. Belajar tentang bahasa yakni seseorang yang mempelajari bahasa untuk mengetahui segala hal yang terdapat pada suatu bahasa, seperti sejarah, sistem bahasa, kaidah berbahasa, dan produk bahasa seperti sastra. Kemudian soal yang kedua, prinsip pembelajaran bahasa Indonesia SD. Prinsip merupakan asas dasar yang tidak boleh diabaikan dalam pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran bahasa terdapat beberapa prinsip pembelajaran bahasa yang ditetapkan dalam kurikulum 2013. Di antaranya yang pertama, dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Kemudian, yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Yang ketiga, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Yang keempat, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Yang kelima, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kemudian yang keenam, pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Kemudian yang ketujuh, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Kemudian yang kedelapan, pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Pilihlah 4 prinsip dan jelaskan maksud dari setiap prinsip dasar pemahaman Anda. Di sini saya memilih 4 prinsip yang diantaranya dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber. Yang ketiga, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Yang keempat, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang pertama, dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Artinya, pembelajaran mendorong siswa menjadi lebih aktif, yang dimana peserta didik lebih ditekankan untuk mencari tahu sendiri materi pembelajaran. Kemudian yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber. Pembelajaran berbasis sistem lingkungan. Dalam kegiatan pembelajaran membuka peluang kepada siswa sumber belajar seperti informasi dari buku siswa, internet, koran, majalah, referensi dari perpustakaan yang telah disiapkan. Kemudian yang ketiga, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Mata pelajaran dalam pelaksanaan kurikulum 2013 menjadi komponen sistem yang terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Kemudian yang keempat, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Artinya bahwa peserta didik tidak hanya belajar di sekolah,
Namun di rumah dan di masyarakat mereka juga tetap belajar, baik belajar mengenai ilmu pengetahuan maupun belajar tentang nilai-nilai kehidupan. Pembelajaran tidak hanya memanfaatkan waktu dalam kelas. Kemudian soal yang ketiga, pendekatan metode dan strategi pembelajaran bahasa Indonesia SD. Salah satu pendekatan pembelajaran bahasa yaitu pendekatan kontekstual, di mana guru diharapkan dapat mengajak siswa belajar sesuai konteks. Pembelajaran diarahkan untuk mengaitkan materi pembelajaran guna memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendekatan kontekstual, terdapat beberapa komponen. Jelaskan beberapa komponen pendekatan kontekstual dalam pembelajaran bahasa Indonesia berikut. Yang pertama, menemukan atau inquiry. Apa makna komponen ini? Bagaimana bentuk pelaksanaannya? Apa urgensi komponen menemukan sehingga perlu dibiasakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD? Inquiry adalah siklus proses dalam membangun pengetahuan yang bermula dari melakukan observasi, bertanya, investigasi, analisis, kemudian membangun teori atau konsep. Inquiry diawali dengan pengamatan untuk memahami konsep atau fenomena dan dilanjutkan dengan melaksanakan kegiatan bermakna untuk menghasilkan temuan. Komponen ini penting, salah satunya meningkatkan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD agar perkembangan bahasa yang mereka miliki juga berkembang. Kemudian yang kedua, pemodelan. Konsep ini berhubungan dengan kegiatan mendemonstrasikan suatu materi belajar agar siswa dapat mencontoh atau agar dapat ditiru. Belajar atau melakukan dengan model yang diberikan. Dalam pembelajaran kontekstual, guru bukan satu-satunya model. Siswa juga dapat berperan aktif dalam mencoba menghasilkan model. Ketika memecahkan suatu masalah dalam proses pembelajaran sebelumnya, peserta didik sudah mengetahui hal-hal yang perlu dilakukan karena sudah dicontohi terlebih dahulu oleh guru. Komponen pemodelan penting dilaksanakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD karena cukup efektif. Contohnya dalam materi puisi. Siswa dapat meniru langkah-langkah menulis puisi ataupun membaca puisi dari model yang ditampilkan oleh guru. Model yang ditampilkan tersebut akan membantu siswa dalam menulis ataupun membaca puisi sehingga siswa dapat melakukannya dengan baik. Kemudian yang ketiga, refleksi atau reflection. Refleksi merupakan langkah akhir dari belajar dalam pembelajaran konstruktivisme. Konsep ini merupakan proses berpikir tentang apa yang telah dipelajari, proses telaah terhadap kejadian, aktivitas, dan pengalaman yang dihubungkan dengan apa yang telah dipelajari siswa, dan memotivasi munculnya ide-ide baru. Refleksi berarti melihat kembali suatu kejadian, kegiatan, dan pengalaman dengan tujuan untuk mengidentifikasi hal yang telah diketahui dan hal yang belum diketahui. Refleksi dapat diberikan pada saat pembelajaran berlangsung ataupun di akhir pembelajaran, di mana materi telah selesai disajikan. Guru merupakan fasilitator refleksi, oleh karena itu, idealnya guru menyiapkan agenda refleksi, menyediakan ruang dan waktu pelaksanaan refleksi, apakah in action atau on action. Tentunya refleksi sangat penting untuk dilakukan agar kita bisa mengetahui di mana letak kelebihan dan kekurangan dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Begitupun dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Refleksi perlu dilakukan agar kita mengetahui materi bahasa yang sudah dikuasai dan belum dikuasai oleh siswa, metode yang pas untuk pengajaran bahasa, dan lain-lain yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa. Sehingga nantinya dari hasil refleksi kita bisa memperbaiki dan proses pembelajaran yang kita lakukan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang keempat yaitu tentang IPK dan tujuan pembelajaran. Dalam pemerancangan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran merupakan komponen penting. Keduanya merupakan bentuk perincian dari kompetensi dasar sebagai tujuan utama pembelajaran setiap jenjang kelas di sekolah dasar.
Jawablah pertanyaan berikut guna memetakan pemahaman Anda terkait IPK tujuan pembelajaran. Yang pertama, dalam tabel kata kerja operasional, kelompok mana yang termasuk low order thinking skills atau LOS dan high order thinking skills atau HOTS? Jawaban saya yang termaksud dalam low order thinking skills atau LOS antara lain yang pertama, mengingat atau C1, yang kedua memahami atau C2, ketiga menerapkan atau C3. Sedangkan yang termasuk high order thinking skills atau HOTS yaitu menganalisis atau C4, kemudian mengevaluasi atau C5, dan menciptakan atau C6. Soal yang ke B. Dalam penulisan tujuan pembelajaran yang baik terdapat komponen A, B, C, dan D. Jelaskan setiap komponen tersebut sesuai dengan pemahaman Anda. Komponen penulisan tujuan pembelajaran yang baik antara lain yang pertama A, audience, yaitu siswa, baik warga belajar, peserta didik, atau pembelajar, yang dituntut untuk dapat melakukan mengerjakan perilaku belajar yang dirumuskan dalam TPK atau TIK. TPK yaitu tujuan pembelajaran khusus, sedangkan TIK yaitu tujuan instruksional khusus. Kemudian yang ke B atau behavior, yaitu tingkah laku atau kegiatan warga belajar, baik siswa, peserta didik, atau pembelajar. Tingkah laku yang diharapkan dapat dikerjakan oleh siswa setelah berakhir pembelajaran tertentu. Tingkah laku atau behavior dalam tujuan pembelajaran dinyatakan dengan kata kerja operasional yang menunjukkan tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Kemudian yang ke C, condition, yaitu keadaan belajar atau suasana belajar yang dapat mengantarkan siswa untuk mencapai tingkah laku atau hasil belajar yang diharapkan. Syarat atau kondisi yang dimaksud misal dengan melakukan diskusi, dengan membaca, dengan melakukan percobaan. Kemudian yang ke D atau degree, yaitu tingkat keberhasilan yang harus dipenuhi. Standar atau ukuran yang menunjukkan bahwa siswa telah mencapai tujuan belajar yang dirumuskan. Mencapai tujuan berarti melakukan kata kerja operasional dengan benar. Degree dirumuskan secara kualitatif maupun kuantitatif. Contoh degree dengan tanpa membuat kesalahan, dengan benar, dan dengan tepat. Yang ke C, perhatikan beberapa tujuan pembelajaran berikut. Siswa dapat mempraktikkan prosedur kegiatan wawancara sederhana, dan yang kedua, melalui kegiatan membaca clipping, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur iklan. Analisislah kedua contoh tujuan pembelajaran di atas, apakah sudah tepat sesuai kaidah penulisan tujuan pembelajaran. Jika belum, komponen apa yang kurang dan bagaimana rumusan yang tepat agar menjadi tujuan pembelajaran yang efektif. Setelah saya melakukan analisis, tujuan pembelajaran di atas belum memenuhi kriteria penulisan tujuan pembelajaran yang baik dan benar karena terlalu sederhana. Komponen yang masih kurang pada tujuan yang pertama yakni tidak adanya penempatan frase, sedangkan pada tujuan yang kedua tidak adanya komponen degree. Tujuan pembelajaran yang tepat menurut saya yang pertama, setelah memahami prosedur wawancara, siswa diharapkan dapat mempraktikkan prosedur kegiatan wawancara sederhana. Sedangkan yang kedua, melalui kegiatan membaca clipping, siswa mampu menyebutkan unsur-unsur iklan dengan baik dan benar. Oke, sekian jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.